Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Zakia Daroja dengan NIM 1192080071, semester 3A Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Teman-teman, sebelum saya memulai presentasi, saya ingin kalian menyaksikan sebuah video terlebih dahulu. Ini dia. Awan bergulung-gulung di langit kota Melaboh mengejutkan warga. Menurut warga, fenomena alam ini tiba-tiba muncul saat langit sedang cerah. Awan arkus atau awan tsunami merupakan bagian dari awan cumulonimbus, dan awan ini merupakan fenomena yang langka. Awan ini dapat memicu terjadinya angin kencang dan hujan es. Lalu, apakah hubungannya fenomena awan ini dengan presentasi saya? Judul jurnal yang saya ambil berjudul Pembelajaran Sistem Koloid Berbasis Animasi untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa. Seperti yang kita tahu, awan merupakan salah satu contoh dari sistem koloid aerosol dengan fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya adalah gas. Lalu, apakah sistem koloid itu? Sistem koloid merupakan campuran dari dua senyawa dengan fase berbeda, di mana partikel terlarut atau fase terdispersi menyebar secara merata dalam pelarutnya atau medium pendispersi. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah berdasarkan hasil observasi, materi kimia yang hasil pencapaiannya rendah adalah sistem koloid. Padahal, sistem koloid erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, jadi penting untuk dipelajari. Namun, siswa cenderung hanya menghafal tanpa memahami maksud dari materi tersebut. Mereka pun cenderung bosan dan kurang tertarik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukannya perbaikan sistem pada pembelajaran agar hasil belajar siswa dapat meningkat. Perlunya alat bantu dan bentuk verbal maupun gambar seperti pada teori dual kode multimedia dan model pembelajaran secara langsung atau action research. Pada metode ini digunakan media animasi untuk memvisualisasikan materi-materi yang sukar dimengerti. Menurut hasil penelitian disimpulkan bahwa proses pembelajaran menggunakan media animasi dapat mempermudah guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dan membuat siswa lebih tertarik untuk belajar dan mereka lebih mudah memahami isi dari materi tersebut, terutama pada sistem koloid. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan langsung atau action research. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari dasar pengetahuan secara praktis dalam rangka memperbaiki keadaan atau situasi secara terbatas. Nah, pada metode ini dilakukan dua siklus. Untuk siklus yang pertama, metode animasi digunakan untuk menggambarkan jenis dan sifat koloid, sedangkan pada siklus yang kedua, metode animasi digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses pembuatan koloid. Untuk jalannya siklus tersendiri, siklus pertama yang dilakukan adalah perencanaan. Setelah itu, observasi, lalu refleksi, dan perbaikan perencanaan. Setelah perbaikan perencanaan, kita masuk ke siklus yang kedua dengan observasi, lalu refleksi, dan seterusnya. Untuk hasil penelitian, pada siklus yang pertama belum terjadi perubahan karena masih ada siswa yang punya nilai di bawah 75, sekitar 31,02%. Hal ini dikarenakan mereka belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis animasi sehingga mereka bingung tentang apa yang harus mereka amati, bagaimana cara mereka mengamati, dan bagaimana cara mereka menuangkan hasil pengamatan melalui diskusi. Pada siklus 2, jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah dengan nilai di atas 75 adalah 85,85%. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 13,02% dari siklus 1. Hal ini disebabkan karena siswa sudah mulai terbiasa untuk belajar menggunakan berbasis animasi
mengenai materi-materi kimia, terutama koloid. Secara keseluruhan, dapat dikatakan pembelajaran berbasis animasi dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.